Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Zulaika dari kelas RPL 2A ingin melengkapi tugas aljabal linear yang berjudul perkalian cross product, perkalian kovektor dengan perkalian silang. Kita akan masuk ke definisi. Nah, definisi dari cross product yaitu perkalian antara dua buah vektor pada ruang 3 dimensi yang menghasilkan ruang vektor baru. Nah, vektor tersebut selalu hasilnya tegak lurus terhadap kedua vektor hasil asal. Nah, ciri-ciri dari cross product yaitu berlaku pada vektor 3 dimensi, menghasilkan vektor baru, dan menggunakan komponen I, J, dan K. Lalu sebelum menentukan cross product, kita harus memakai rumus yaitu misalkan vektor A sama dengan A dikali I, vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Lalu vektor B sama dengan BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Nah, sebelum kita menentukan cross product tadi, kita harus menjadikan vektor tadi menjadi determinan 3 dikali 3 yang dimana variabelnya berada di paling atas. Ini variabelnya I, J, K. Komponennya berada di paling atas. Pola tanda kovektor itu terbagi menjadi 3 yaitu plus, minus, plus. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan rumus determinan 2 dikali 2 yang gimana A dikali D dikurang B dikali C. Nah, langkah-langkah menghitung cross product yaitu yang pertama tadi yang saya bilang yaitu menuliskan determinan 3 dikali 3, lalu menghitung komponen I, lalu menghitung komponen J, yang dimana komponen J itu selalu hasilnya negatif karena mengikuti aturan dari ekspansi kovektor 3 dikali 3. Lalu baru menghitung komponen K, lalu baru menggabungkan hasil menjadi satu vektor. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu ada vektor A sama dengan 2I dikurang 3J ditambah 4K. Lalu ada vektor B sama dengan dikali dengan vektor B sama dengan I minus I ditambah 2J ditambah 2K. Kita diminta untuk menghitung hasil cross product dan menghitung besar. Nah, kita masuk ke penjelasan soalnya. Yang pertama kita harus membuat determinan 3 dikali 3. Nah, kita letakkan komponen I, J, K di paling atas, lalu kita mengkalikan determinan ini. Nah, sebelum itu kita harus menyelesaikan satu persatu. Yang pertama, kita harus menyelesaikan komponen I, yang dimana kita akan mengambil komponen J dan K. Karena kita akan mencari komponen I, maka kita harus mencari komponen J dan K. Nah, di mana komponen J dan K ini yaitu min 3, 4, 2, 2. Ya, sama dengan min 3 dikali 2 hasilnya min 6, dikurangi 4 dikali 2 hasilnya 8. Nah, min 6 dikurang 8 hasilnya min 14I. Nah, lalu kita akan mencari komponen J, di mana kita akan mengambil komponen I dan K. Komponen I dan K ini yaitu 24 minus 1, 2. Nah, kita kalikan sama dengan 2 Nah, kita menggunakan rumus perkalian 2 dikali 2, yaitu kita kalikan silang ya. Ini perkalian silang. Di mana kita mengkalikan 2 dikali 2, 4 dikali minus 1. Hasilnya yaitu 2 dikali 2, 4. 4 dikali minus 1 hasilnya min 4. Nah, lalu dikarenakan minus dikali minus sama hasilnya positif, nah
Dikarenakan tadi kita mengikuti aturan kofektor, ekspansi kofektor, maka hasil dari komponen J itu hasilnya negatif. Lalu, kita menyelesaikan komponen K. Kita mengambil komponen I dan J. Karena kita akan menyelesaikan komponen K. Lalu kita, ya, di situ ada 2 min 3, min 1, 2. Kita kalikan 2 dikali 2 hasilnya 4. Min 3 dikali 1 hasilnya 3. 4 dikurang 3 hasilnya 1K. Kita akan menghitung menghitung besar vektor dengan menggunakan rumus vektor A dikali B sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, kita masukkan hasil dari komponen-komponen tadi ke dalam rumus, yaitu 14Y kuadrat ditambah minus 8Y kuadrat ditambah 1K kuadrat, yaitu hasilnya 14Y kuadrat hasilnya 196, 8Y kuadrat hasilnya 64, dan 1K kuadrat hasilnya 1. Hasil dari semua komponen ini adalah 261. Jadi mana kita harus mengakarkan 261 karena kita mengikuti rumus tadi. Nah, hasil dari akar 261 yaitu mendekati 16,6. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu sama seperti tadi, cuman beda angkanya. Nah, kita mempunyai vektor A sama dengan 5I dikurang 7J ditambah 9K. Lalu ada vektor B sama dengan 8I tambah 4J dikurang 6K. Nah, kita diminta untuk menghitung hasil cross dan menghitung besar juga. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soalnya itu, kita akan menyelesaikan cross product terlebih dahulu. Seperti sebelumnya, kita menggunakan rumus determinan 3 dikali 3. Nah, di sini kita mempunyai komponen I yaitu 58, komponen J min 74, komponen K 96. 9 min 6. Kita akan menyelesaikan komponen itu terlebih dahulu. Kita mengambil komponen dari komponen J dan K, yaitu min 7, 9, 4, min 6. Kita kalikan min 7 kali min 6 hasilnya min 42. 9 dikali 4 hasilnya 36. Dikarenakan min dikali ini, min sama dengan positif. Nah, makanya hasilnya positif. Nah, lalu kita menyelesaikan komponen J, yaitu kita mempunyai komponen J 5986. Komponen J ini kita mengambil dari komponen I dan K, itu 598 min 6. Lalu kita tuliskan di sini 5 dikali min 6 hasilnya min 30, dikurangi 9 dikali 8 hasilnya 72. Nah, hasilnya ini seharusnya positif, tapi dikarenakan kita mengikuti aturan ekspansi kofektor tadi, maka hasilnya menjadi negatif. Nah, lalu kita akan menyelesaikan komponen K, yang dimana kita mempunyai 5 min 7, 8, 4. Kita akan mengambil komponen I dan J untuk menyelesaikan komponen K. Nah, di sini 5 dikali 4 sama dengan 20, min 7 dikali 8 sama dengan min 56. Min dikali min sama dengan positif, maka kita ubah pola tandanya yang menjadi positif. Lalu 20 ditambah 56 hasilnya 76K. Kita masuk ke menghitung besarnya. Seperti rumus tadi, kita menggunakan rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, kita masukkan tadi semua hasil dari komponen-komponen I, J, dan K. Nah, komponen I kita mendapatkan 6, komponen J kita mendapatkan 102 kuadrat ditambah 76K kuadrat. Nah, lalu kita akan menghitung dari hasil kofektor tadi, kita mendapatkan hasilnya yaitu 16.216. Dikarenakan hasilnya yaitu
6 kuadrat ini hasilnya 36. Nah, 102 kuadrat hasilnya 10.404. Dan 76 kuadrat ini hasilnya 5.776. Lalu kita masukkan semua angka, kita tambahkan semuanya, kita jumlahkan semuanya, dapatlah hasil 16,216.000. Nah, lalu akar dari kita mengakarkan hasil dari 16.216 ini mendekati hasil 127,34. Oke, kita masuk ke penerapan cross product. Nah, cross product ini diterapkan biasanya di pelajaran fisika momen gaya torsi. Lalu ada universitas yang dimana ada di teknik mesin, sipil, robotika, grafika komputer 3D, navigasi pesawat, dan game development. Nah, kesimpulan dari cross product ini yaitu cross product menghasilkan vektor baru. Hasil selalu tegak lurus terhadap kedua vektor. Dan menggunakan determinan 3 dikali 3, lalu komponen J selalu bertanda negatif karena mengikuti aturan ekspansi kovektor. Lalu besarnya dapat digunakan untuk menghitung luas dan arahnya ditentukan dengan aturan tangan kanan. Nah, sekian dari pemaparan materi saya. Apabila ada yang tidak paham atau ada kata-kata yang tidak berkenan, maka saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.